Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat website dan e-commerce pada Windows 16. Untuk dapat lebih memahami, yuk kita kerjakan skenarionya. Perusahaan Milestone melakukan kerjasama dengan PT Ametis untuk membuatkan toko sepatu mereka. Maka desainlah dengan sebaik mungkin perusahaan Milestone menyediakan pemesanan sepatu secara online. Karena keterbatasan ruang toko, Milestone ingin melakukan penjualan via e-commerce. Nah, untuk fitur dalam websitenya ada news, about us, live chat, sama shop. Ini ada daftar sepatu yang paling banyak diminati, yaitu ada flat shoe sebanyak 20 pieces dengan ukuran 36 dan harga 150.000. Kemudian heels dengan kuantitas 10 pieces dengan ukuran 38 dan harga 200.000. Serta sepatu cats dengan kuantitas 5 pieces ukuran 37 dan harga 100.000 per pieces. Yuk langsung aja kita ke Udu. Ini saya ke SOL. Kemudian hal pertama yang harus dilakukan adalah kita memastikan bahwa aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan sudah terdownload. Nah, oke, di sini ada beberapa yang dibutuhkan yaitu sales, website, inventory, kemudian juga invoicing dan e-commerce. Dan kebetulan di sini sudah saya install semua. Jika belum harus diaktifkan dulu. Kemudian langkah selanjutnya kita ke modul website. Harus diaktifkan ini di bagian website. Ini kita harus mengaktifkan buy now, kemudian kita aktifkan juga untuk discount and loyalty gift card, price list, kemudian juga product comparison tools, kemudian juga selanjutnya harus eh, kita aktifkan, ini bisa kita aktifkan untuk live chatnya. Nah, oke, akan saya cek kembali yang harus diaktifkannya. Nanti kata aja. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita aktifkan. Yang pertama ini ada buy now, kemudian juga ada product variance, kemudian ada price list, discount and loyalty, product comparison tool, shipping cost. Nah, hal tersebut harus kita aktifkan dan juga ini live chat. Nah, langkah selanjutnya ini kita ke bagian sales, kemudian ini variance, unit of measure, sama product packagingnya juga diaktifkan. Kemudian ke bagian website kembali, ini kita tekan untuk new website, kemudian ini tekan save. Nah, ini kita tekan new. Nah, nama websitenya, misalnya di sini saya mau menamainya Milestore. Nah, langsung kita tekan saja create. Nah, dapat dilihat, ini kita sudah bisa untuk membuat website kita. Nah, ini kita tekan let's do it. Nah, di sini I want a business website. Berarti ini shoe store karena kita memang menjual sepatu. Oke, kemudian main objektif tuh ini bisa sell more. Nah, kemudian ini kita upload untuk logonya. Karena memang sudah ada logonya, ini logo Milestone. Nah, ini langsung saja tekan let's go. Jadi sudah otomatis ya untuk color palette-nya. Disesuaikan dengan logonya. Nah, di sini ada about us, news, kemudian live chat sama shop yang harus kita tekan. Tapi untuk live chat sama shop ini memang sudah otomatis. Terus build my website. Ini selanjutnya ada beberapa template dan saya ingin memilih template yang di tengah. Dan home di websitenya, kemudian saya akan mencoba untuk mendesain bagian lainnya. Ini ada bagian about us. Nah, di sini akan saya ubah ini untuk
section subtitle-nya. Oh ya, sebelumnya ini kita tekan edit terlebih dahulu. Kemudian section subtitle-nya ini akan saya ubah jadi Milestone namanya. Oke, eh, kemudian ini mungkin bisa kita besarin juga untuk tulisannya nih. Oke, ini jadi Milestone. Nah, di sini saya juga sudah membuat untuk isinya dan ini tinggal paste saja. Nah, kemudian ini bisa kita hapus-hapus jika memang tidak dibutuhkan. Saya berencana untuk menghapus bagian bawah sini. Ini bisa langsung kita tekan delete. Nah, kemudian ini juga saya ingin menghapus bagian ini. Ini bisa langsung kita tekan delete. Nah, sudah. Nah, sudah jadi untuk bagian about us-nya. Jangan lupa tekan save. Dan selanjutnya saya ingin mengubah di bagian news. Ini saya tekan news. Nah, di sini tadi saya sudah sempat untuk membuat yang baru dengan saya menekan new, kemudian saya memilih bagian blog post. Nah, saya akan mencoba untuk melanjutkan blog post yang telah saya buat. Nah, di sini bisa kita masukkan untuk eh, gambar-gambarnya. Ini tekan edit terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini saya bisa menuliskan untuk isi artikel ataupun blog yang ingin news. Nah, kemudian ini kita bisa tekan save. Oke, selanjutnya ini ada kontak us. Nah, untuk kontak us kurang lebih sama, akan tapi ini saya ganti untuk bagian di My Company-nya. Nah, selanjutnya ini kita ke bagian e-commerce, kemudian kita tekan e-commerce kategoris. Nah, kemudian selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah kita menekan new untuk menambahkannya. Terus itu namanya ini disesuaikan seperti di skenario ya. Jadi ini pertama ada flat shows, flat shows, ini ada flat shows. Kemudian untuk parent kategorinya, ini berarti kita masukkan ke dalam, untuk parent, maaf, untuk parent kategorinya ini dikosongkan. Kemudian untuk website-nya dimasukkan ke dalam store. Nah, ini juga bisa ditambahkan untuk foto produknya. Kemudian lakukan untuk kedua produk lainnya juga. Jadi ini kita tambah-tambahin terus ya teman-teman untuk produk ini udah ada flat shoes, kemudian juga ada sneakers, kurang lebih ini sama, Milestones, sneakers, dan yang terakhir kita ada heels.
tambahkan ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat attributes. Cara membuat attributes adalah ini kita ke bagian e-commerce, kemudian ini sudah ya, kita udah di bagian ke attributes. Nah, selanjutnya kita gunakan attributes ini untuk membuat size sepatunya. Seperti yang terdapat pada di skenario, ada ukuran sepatunya 36, 37, dan 38. Dan ini kita langsung bisa tekan new, atribut name-nya, ini ukuran misalnya. Untuk kategori dikosongkan, display, tab radio, variance creation-nya instantly, dan e-commerce filternya visible. Kemudian ini value-nya dapat kita buat langsung. Ini ada size 36, kemudian size 37, kemudian size 38. Setelah itu, jika sudah, kita tekan save. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya, kita membuat produk. Nah, ini kita bisa ke e-commerce, kemudian pilih bagian produk. Nah, ini kita tekan new, kemudian kita masukkan untuk produk-produknya. Nah, tadi kita produknya kita sesuaikan ya, teman-teman, sesuai dengan yang ada pada skenario. Nah, di sini yang pertama ini ada heels. Kemudian di sini juga saya tambahkan untuk gambarnya. Nah, ini ada untuk tambah heelsnya sesuai dengan skenario yang ada, kemudian juga sesuaikan dengan harganya. Nah, di sini kita coba cek sesuai dengan skenario-nya. Nah, dapat dilihat yang pertama ini untuk heel sendiri harganya 200.000. Nah, ini untuk heels, ini misalnya namanya white heels, harganya ada di 200.000. 200.000. Kemudian ini diubah jadi storable product. Kemudian ini kita checklist ya, can be sold, can be purchased. Kemudian untuk membuat produk yang lain, oh ya ini untuk teksnya dikosongin aja, kita hapus. Kemudian tekan new untuk membuat yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk menambahkan ukurannya, nah ini kita bisa masuk ke inventory, kemudian kita tekan contoh produknya. Kemudian selanjutnya ini bisa ke bagian atribut atau variance. Nah, kemudian di sini bisa kita pilih untuk atributnya kan ini udah ada ya ukuran dan kemudian disesuaikan saja. Misalnya ini value-nya ada 36, kemudian ada 37, 38. Ini kita tambahin aja. Kemudian di save. Dan kurang lebih kita lakukan ke semua produk-produk yang dijual. Ini saya sudah memasukkan ketiga produknya dan ini kita bisa langsung untuk update kuantitinya karena kan pasti tiap ukuran memiliki kuantitas yang berbeda-beda. Nah, misalnya ini saya coba update untuk ukuran 37 sebanyak 20. Kemudian saya update lagi untuk ukuran misal ukuran 38 sebanyak 20 juga. Nah, sudah. Teman-teman, ini kita bisa cek untuk ukurannya. Ini kita ke bagian shop dan dapat lihat ini udah ada ukurannya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya eh, kita akan coba nih untuk membuat fitur live chat. Nah, ini kita ke bagian live chat. Nah, kemudian ini kita klik new. Nama channel name-nya misalnya nama channelnya customer service.
Kemudian di sini kita bisa add untuk operatorsnya. Nah, di sini saya operatornya misalnya namanya eh, Ayu, misalnya nama operatornya. Nah, kemudian kita save. Kemudian ini kita tekan apa tuh, go to website. Nah, ini dapat dilihat live chat channel customer service. There are no ratings for this channel for now, karena kan ini memang masih baru. Munculkan live chatnya, ini kita bisa langsung ke bagian setting, kemudian ini memilih untuk websitenya, ini namanya Milestore. Kemudian kita pilih juga ini untuk live chatnya. Nah, untuk channelnya seperti yang tadi sudah dibuat, yaitu customer service. Kemudian tekan save. Nah, kemudian nih kita bisa langsung cek untuk di website kita. Ini kita ke website, kemudian ini masih loading. Nah, ini langsung aja kita lihat sudah ada ya untuk live chatnya. Jadi sudah dapat mulai untuk live chatnya. Configuration, terus ke payment provider. Nah, terus udah itu untuk payment providersnya, di sini saya memilih wire transfer. Jadi ini kita tekan saja ya install. Jadi kayak pakai banknya segala macam. Ini kita klik install. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman. Ini bisa langsung enable aja. Kemudian untuk pilihan website ini bisa langsung pilih Milestore. Kemudian kemudian ini kan sudah selesai. Kita bisa langsung lanjut untuk shipping method ya. Ini kita ke bagian configuration, kemudian pilih shipping method. Sudah menggunakan wire transfer. Nah, selanjutnya kita bisa buat untuk shipping method ya. Nah, ini kita tekan saja new. Terus di sini misalnya saya ingin membuat untuk shipping metode ini express. Express. Kemudian ini website Milestore. Kemudian ini provider fixed price. Nah, kemudian ini sudah dapat dilihat ini untuk shipping method express, website Milestore, providernya fixed price. Terus udah itu delivery produknya, ini misalnya saya membuat ongkir. Kemudian ini karena masih unpublished kita buat jadi maaf, kita buat jadi publish. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk membuat kode voucher ataupun diskon. Ini kita ke bagian e-commerce, kemudian ke bagian diskon and loyalty. Nah, di sini saya sudah membuat untuk vouchernya. Dan kalau mau membuat kita bisa tekan new ya. Nah, di sini namanya voucher sepatu, validity-nya hingga 20 Desember, limit user 100. Kemudian available on sales and website, currency IDR. Nah, ini kita dapat tekan. Ini diskon code-nya, saya buat voucher sepatu, minimum quantity dan minimum purchase-nya 0 dan kategorinya all. Nah, kemudian ini rewards-nya. Nah, ini diskonnya sebesar 10% dengan maksimal diskon 500.000.
Dan ini untuk semua order dan description on ordernya on your order. Kemudian kita tekan save. Nah, untuk dapat memastikannya apakah voucher dapat digunakan atau tidak, kita dapat langsung mencoba untuk membelanjakannya. Nah, ini kita ke bagian website. Nah, di sini kita ke bagian shop. Kemudian kita melakukan pembelian sesuai dengan skenario, yaitu yang pertama flat shoes sebanyak 20 dengan ukuran 36. Ini kita add to chart. Kemudian selanjutnya ada heels ukuran 38 sebanyak 10, add to chart. Kemudian sepatu cat ukuran 37 sebanyak 5, kemudian add to chart. Nah, ini dapat kita langsung tekan saja. Nah, di sini dapat dilihat ya, sudah ada pesanan sesuai dengan skenario. Kemudian kita tambahkan untuk vouchernya, yaitu voucher di sepatu. Nah, langsung saja kita tekan apply. Nah, secara otomatis sudah langsung berkurang ya, dan karena tadi maksimalnya 500.000, jadi ini juga berkurang ya, maksimal 500.000. Kemudian ini proses checkout. Nah, di sini kita dapat edit nih untuk billing dan shippingnya. Nih, kita bisa add an address. Nah, di sini misalnya namanya Diandra Rifania, kemudian emailnya diandrasrifania@gmail. Ini untuk alamatnya Depok City, terus udah itu country-nya misalnya di Jawa Barat. Kemudian ini kita tekan next. Nah, kemudian selanjutnya ini kita dapat pilih juga. Ini misalnya saya mau milih Express. Kemudian untuk PBT karena baru ada satu wire transfer, kita tekan Pay Now. Nah, payment information pun sudah jadi dan sudah dikirimkan ke pelanggan untuk dapat membayarnya. Terima kasih.